ke Bali pagi-pagi. Di jalan ketemu gorila. Hai guys, kembali lagi dengan saya, Angling Darmon. Hai everybody, kumaha kabarna? Long time no see. Asik. Kali ini gue mau mengulas sebuah film berjudul My Sassy Girl yang rilis tahun 2001, yang mana kala itu film ini sangat populer dan meraih kesuksesan dari segi pendapatan maupun review dari para kritikus perfilman. Saking kerennya, baru-baru ini juga film ini sampai dibikin ulang di Indonesia. My Sassy Girl versi Indonesia diperankan oleh Jeffrey Nicole dan Tiara Andini sebagai aktor utamanya. Kisah inti dari My Sassy Girl Indonesia gak berbeda jauh dengan versi aslinya. Film ini menceritakan dua remaja bernama Gian dan Sisi. Gian adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang kerap gundah gulana karena tak kunjung menemukan cinta sejatinya. Karakter Gian di sini adalah laki-laki yang penurut, suka menolong, dan rajin mandi. Sedangkan Sisi merupakan perempuan yang pemberani sekaligus galak. Sementara My Sassy Girl versi Korea menceritakan Yunwo yang gemar abok-abokan dengan teman tongkrongannya dan suka cunihin ke AWW. Suatu hari ia melihat seorang perempuan mabuk di sebuah stasiun kereta api bawah tanah. Perempuan itu berdiri di bibir peron stasiun yang membuatnya nyaris tercocol kereta. Setelah di dalam kereta, perempuan itu muntah, dan muntahannya mengenai kepala pria tua yang duduk di depannya. Sebelum jatuh pingsan, perempuan yang tidak pernah disebutkan namanya itu melihat ke arah Yunwo dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Mata para penumpang di gerbang itu pun langsung tertuju kepada Yunwo, yang akhirnya daek-daek harus menolong perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, keduanya menjalin hubungan yang penuh dengan kejutan. Dan langsung aja, inilah cewekku yang cerewet. Halo, saya Eneng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asia. Berlanjut ke Yunwo yang membawa perempuan pingsan itu ke sebuah hotel. Karena baju Yunwo lengket dengan muntahannya, ia pun mandi terlebih dahulu. Tapi gak disangka telepon tiba-tiba saja berbunyi. Gak disangka polisi datang dan menggerebek mereka yang lagi berduaan. Polisi yang mengetahui hal itu langsung memasukkan Yunwo ke penjara. Namun ia masih beruntung. Ia dibebaskan esok paginya karena gak terbukti bersalah. Sampailah Yunwo di rumahnya. Faktanya Yunwo ini adalah seorang mahasiswa jurusan mesin, pintar walaupun ya gak pernah belajar, belum punya pacar, dan suka makan telur dadar. Pada esok harinya, tak diduga Yunwo mendapat telepon dari gadis itu yang ternyata marah kepadanya dan menuntut penjelasan apa yang terjadi pada malam tersebut. Yunwo pun menemuinya dan sejak saat itu ia bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. Masya Allah, Neng, pakai bedak nomor berapa sih? Menigol apisan. Andai bini gua gini. Loh, kok bini? Pacar aja nggak punya. Mereka lanjut ke sebuah restoran. Di sini terlihat mood gadis ini bisa berubah dengan ekstrim. Dari begitu baik, tiba-tiba menjadi marah tidak karuan. Di balik sifat pemarahnya, sebenarnya ia sedang tidak baik-baik saja. Hatinya hancur, sedih. Makannya pun jadi gak enak, tidur gelisah. BAB pun gak lancar. Karena penyebabnya adalah baru-baru ini ia baru saja ditinggalkan oleh pacarnya. Dengan perasaan kesal, perempuan ini melampiaskan kekesalannya dengan meminum beberapa gelas alkohol sampai terjatuh dan pingsan. Yunwo membawanya ke hotel lagi karena ia tidak tahu di mana gadis tersebut tinggal. Ia merasa selalu sial dan dibuat susah bila dekat dengan dirinya. Walaupun begitu, Yunwo terlihat tulus dan perhatian dengan perempuan ini. Bunga-bunga cinta pun mulai mereka dan ia berjanji mau menyembuhkan kesedihannya. Berlanjut ke kampusnya, dan ternyata perempuan ini sekelas dengan dirinya. Ia mencari cara biar bisa cabut di kelas tersebut. Sampai akhirnya perempuan itu berbohong pada dosen tersebut. Lanjut ke sebuah taman. Faktanya perempuan ini suka menulis. Ia menyuruh Yunwo untuk membaca novel buatannya. Dengan karakter utama dari novel tersebut adalah seorang perempuan tangguh dari masa depan.
Scene berlanjut ke pinggir danau. Di sini terlihat perempuan ini sangat sedih dan belum bisa melupakan masa lalunya. Dan di sini juga Yunmo hampir tewas tenggelam karena menuruti perkataannya. Setelah kejadian itu, Yunwo nongkrong di warung Cehindun bareng CS-nya. Di ujung jalan, ia melihat cewek montok dan berusaha mendekatinya. Dan ternyata itu adalah si Eneng yang tadi. Dan Yunwo pun segera kabur terbirit-birit. Di saat perempuan itu menelponnya, Yunwo pun berkata, The dial is not in service. Please call again. setelah terus-terusan menghindar dari dirinya, Yunwo pun dapat ide. Ia berniat membalaskan dendam dengan perempuan tersebut, lalu berharap perempuan itu melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan saat ia pingsan. Namun bukannya gendongan yang ia dapatkan, kesialan malah menimpa dirinya. Di saat tak sadarkan diri, sekelompok copet mengambil seluruh uangnya, yang mengakibatkannya menjadi luntang-lantung di stasiun. Sampai akhirnya ia diamankan dan masuk penjara kembali. Beruntung ia bisa bebas dengan cepat, dan ternyata yang membebaskannya adalah perempuan tersebut. Dan perempuan itu pun langsung murka karena ulahnya. Wow, cantik dan menyeramkan. Scene berlanjut di sebuah universitas, dan perempuan itu sedang menunggu Yunwo. Belum juga jauh berjalan, tiba-tiba perempuan itu mengeluh kesakitan karena sepatu hak tingginya sudah mulai sempit. Sebagai laki-laki sejati, akhirnya Yunwo bertukar sepatu. Yunwo memakai sepatu hak tersebut, sedangkan perempuan itu memakai sepatu cat miliknya. Ya, namanya juga cinta ya kan? Apapun dilakuin, jangankan tukar sepatu, hujan-hujanan demi kamu juga. Abang rela. Asik. Mereka pulang sampai tengah malam dengan keadaan pakaian basah karena kehujanan. Di dalam rumah diperlihatkan bahwa ayahnya ini gak setuju mereka menjalin sebuah hubungan karena Yunwo sendiri yang masih belum mempunyai pekerjaan. Sebagai laki-laki sejati, Yunwo pun gak pantang menyerah untuk mengejar wanita yang dicintainya. Bukti cintanya itu diperlihatkan dengan cara memberikan setangkai bunga mawar merah di depan teman-temannya di saat mata kuliah praktek piano. Semakin hari semakin banyak keseruan yang mereka ciptakan bersama-sama. Namun seketika hancur ketika Yunwo melihat perempuan itu dengan pria lain. Yunwo pun menanyakan siapa sebenarnya cowok tersebut, dan faktanya ia baru saja melakukan kencan buta. Sedikit informasi buat kalian, kencan buta adalah momen pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah ditemui sebelumnya untuk pertama kalinya. Yunwo berkata, aku akan baik-baik saja jika kamu lebih memilihnya. Dan Yunwo pun memberikan nasihat untuk yang terakhir kalinya lalu pergi dari sana. Saat kembali, cowok ini memberitahu apa yang Yunwo katakan kepadanya tentang 10 aturan yang tidak boleh dilanggar. Sadar Yunwo lah yang lebih memahami dirinya, dengan tergesa-gesa cewek ini pun seketika langsung kembali mencarinya. 내가 널 얼마나 찾았는지 몰라. 누가 껴안을 했어? Di pagi harinya mereka berdua bertemu lagi di sebuah pohon besar yang sebatang kara. Cewek itu pun sudah menyiapkan sebuah benda yang disebut kapsul waktu. Mereka memasukkan surat mereka ke benda tersebut dan menguburnya. Di dalam perjanjian yang mereka buat, dalam jangka waktu 2 tahun mereka nggak akan saling bertemu. Dan apabila sudah masuk jatuh tempo 2 tahun, mereka boleh bertemu lagi di tempat ini dan membuka masing-masing surat yang berada di dalam kapsul tersebut bersama-sama. Hari itu pun tiba, tapi cewek ini gak pernah muncul kembali, dan Yunwo pun membuka isi kapsul tersebut sendirian. Jadi faktanya wanita itu bisa depresi seperti di awal film
karena pacarnya sudah meninggal dunia dan ia berusaha menggantikan sosoknya ke diri Yunwo. Awal pertemuan di dalam gerbong KRL sama seperti Yunwo. Ia melakukan segala hal yang ia suruh. Di bawah pohon yang sama, mereka sudah menyiapkan masa depan yang begitu indah bersama-sama. Tapi tiba-tiba ia meninggal dunia. Hari itu juga ia mendatangi pohon ini, meminta restu agar merelakannya dan berniat mengakhiri hidupnya. Semua itu berubah setelah bertemu Yunwo. Semakin sering bertemu Yunwo, ia semakin mencintainya. Hal itu berbarengan dengan semakin membuatnya merasa bersalah. Jadi, ia membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk melupakan masa lalunya. Akhirnya Yunwo mengunjungi pohon itu setiap hari dan berharap bertemu wanita tersebut. 3 tahun telah berlalu. Akhirnya cewek itu kembali ke pohon tersebut dan di sana sudah ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini menceritakan tentang pohon tersebut yang sudah mulai mengalami perubahan. Faktanya pohon yang dulu mati, tersambar petir 1 tahun yang lalu. Pohon itu terbelah menjadi 2. Si bapak menjelaskan ada 1 anak muda yang merasa bersedih karenanya. Selama musim semi, ia menanam pohon lain di tempat pohon lama itu berdiri dengan pohon yang sama. Dan pemuda yang bapak itu maksud adalah Yunwo. Di sini terlihat wanita ini sudah benar-benar bisa move on dengan cara menenggelamkan benda kesayangan milik mendiang pacarnya tersebut. Ia berusaha menghubungi nomor Yunwo, tapi selalu tidak ada jawaban. Sampailah ia di tempat bibinya berada. Di sini bibinya ini berniat menjodohkannya dengan seseorang. Gak lama muncullah orang yang dimaksud. Dan orang itu adalah Yunwo. Perempuan itu pun gak menyangka bisa bertemu lagi dengan dirinya di tempat yang tidak terduga dan situasi yang tidak terduga sama sekali. Intinya jodoh itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau belum dapet berarti kamu susah buat diatur. Loh, Mak, penyakit-penyakit apa yang menyakitkan? Penyakit kanker. Bukan, terus apa? Penyakit sendi, Rian. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan sama edit video selanjutnya seperti Kinder Joy dan bala-bala di channel. Hatur nuhun.